Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Venagrecia dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum fisika mengenai gelombang mekanik. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu gelombang mekanik. Jadi, gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Berikut adalah jenis gelombang mekanik berdasarkan arah getar dan arah rambatannya. 1. Gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang tali, riak air, dan cahaya. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya antara lain gelombang pada senar gitar dan gelombang bunyi. Selanjutnya, gelombang mekanik berdasarkan amplitudo. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya yaitu gelombang pada tali yang dihubungkan dengan getaran pegas. Yang kedua, gelombang diam atau berdiri. Gelombang diam atau berdiri juga disebut sebagai gelombang stasioner, merupakan gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah atau tidak tetap pada tiap titik yang dilewati. Berikutnya, besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang terdiri dari 6. Yang pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang pada gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah satu rapatan dan satu renggangan. Yang kedua, periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang untuk melewati suatu titik tertentu pada arah rambatannya. Satuan untuk periode adalah S. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah atau siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik. Satuan untuk frekuensi adalah Hertz atau Hz. Yang keempat, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah besaran yang menunjukkan jarak tempuh gelombang tiap satuan tempuh. Yang kelima, simpangan. Simpangan adalah jarak suatu getar pada titiknya. Yang terakhir, yang keenam, amplitudo. Amplitudo adalah besarnya getaran maksimal suatu titik pada gelombang. Untuk keterangannya adalah lambda sama dengan panjang gelombang, T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi, T sama dengan waktu, N sama dengan jumlah gelombang, V sama dengan cepat rambat gelombang. Selanjutnya, kita akan masuk dalam praktikum yang pertama, menghitung gelombang pada tali. Tujuan dari praktikum, siswa dapat menghitung 1. Frekuensi gelombang, 2. Periode gelombang, 3. Panjang gelombang, 4. Cepat rambat gelombang. Untuk alat dan bahannya yaitu membutuhkan tali dan penggaris ataupun tongkat ataupun kayu. Tali ini berukuran 285 cm. Selanjutnya untuk langkah kerja antara lain, yang pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Yang kedua, ikatlah salah satu ujung tali pada tongkat dan ujung tali satunya ditimpa dengan beban. Yang ketiga, peganglah tongkat dan goyangkan tongkat yang sudah diikat dengan tali tersebut. Yang keempat, hitunglah frekuensi, periode, panjang, dan cepat rambat pada gelombang yang dihasilkan. Berikut kita akan masuk dalam tahap hitungan. Yang diketahui panjang tali sama dengan 285 cm, kita ubah ke meter jadi 2,85 meter. Waktu sama dengan 5 sekon, jumlah gelombang sama dengan 2 lambda. Ditanya frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Yang pertama kita akan mencari frekuensi. F sama dengan N per T sama dengan 2 per 5 yang dihasilkan 0,4 Hz. Yang kedua kita akan mencari periode. T sama dengan T kecil per N sama dengan 5 per 2 yang dihasilkan yaitu 2,5 sekon.
Yang ketiga, kita akan mencari panjang gelombang. Lambda sama dengan L per N sama dengan 2,85 per 2, yang dihasilkan yaitu 1,4 meter. Yang terakhir, kita akan mencari cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda dikali F sama dengan 1,4 dikali 0,4, hasilnya 0,56 meter per sekon. Berikutnya kita akan masuk dalam praktikum kedua, menghitung gelombang pada permukaan air. Tujuan dari praktikum, siswa dapat menghitung frekuensi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu tali yang panjangnya yaitu 285 cm dan styrofoam. Berikut langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. 2. Ikatlah salah satu tali pada gabus dan ujung tali satunya dipegang. Yang ketiga, alirkan gabus di atas permukaan air yang memiliki arus gelombang. Yang keempat, hitunglah frekuensi, periode, panjang, dan cepat rambat gelombang yang dihasilkan. Berikut kita akan masuk dalam tahap hitungan. Yang diketahui panjang tali sama dengan 285 cm, kita ubah ke meter menjadi 2,85 meter. Waktu 4 sekon, jumlah gelombang sama dengan 2 lambda. Ditanya frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Yang pertama, kita akan mencari frekuensi. F sama dengan N per T sama dengan 2 per 4, hasilnya 0,5 Hz. Yang kedua, kita akan mencari periode. T sama dengan T kecil per N sama dengan 4 per 2, yang hasilnya 2 sekon. Yang ketiga, kita akan mencari panjang gelombang. Lambda sama dengan L per N sama dengan 2,85 per 2, yang hasilnya 1,4 meter. Yang terakhir, mencari cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda kali F sama dengan 1,4 dikali 0,5, yang hasilnya 0,7 meter per sekon. Jadi itu tadi adalah hasil praktikum tentang gelombang mekanik. Kesimpulan dari penjelasan materi dan contoh praktikum ini untuk memberitahu para siswa tentang besar-besaran pada gelombang dan bukti nyata tentang materi gelombang mekanik dari tali yang digoyangkan serta gabus yang dialirkan di atas permukaan air. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Fisika, gampang, asik, dan menyenangkan.